Oke, selamat datang di channel PPKN ya. Ya, kemarin kita sudah belajar di grup kelas bagaimana cara membuat peraturan ya. Bagi kalian yang sering membuli DPR tuh, bikin peraturan aja susah amat. Nah, itulah ya, ada berbagai kepentingan di situ. Oh, saya nggak mau peraturan dibuat seperti ini dan lain-lain ya. Seru banget pokoknya. Apa kabar nih semuanya ya? Tadi sudah berdoa, kita sekarang lanjut ke materi ya. Karena kelasnya sudah punya aturan, pasti lebih tertib harusnya ya pada satu semester ini. Mudah-mudahan peraturan yang kalian buat bisa kalian laksanakan. Oke, langsung. Oke, ini nggak usah lah. Nah ya, kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Silakan untuk nambah referensi di buku paket kalian yang ada kan, yang kalian ambil, kalian bisa lihat di situ ya. Di sini melambangkan ya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti usulan Soekarno di tanggal 1 Juni ya. Pancasila itu katanya bisa jadi Trisila dan Ekasila ya. Di situ Ekasilanya ini nih, gotong royong ya. Ciri khas bangsa Indonesia tuh gotong royong. Pengalaman salah satu sila ya katanya di Indonesia. Sila persatuan masuknya ke gotong royong itu ya. Nah, ada pertanyaan tuh, bagaimana dengan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Gimana pengamalannya? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, tujuan pembelajarannya nih, diharapkan setelah membaca penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu menghayati ajaran agamanya. Yang sholat subuhnya kesiangan mulu, mudah-mudahan setelah belajar ini jadi nggak kesiangan. Yang ibadahnya hari Minggu suka telat, mudah-mudahan datang tepat waktu ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian setelah membaca teks tentang hakikat Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar ya. Ingat, ditetapkan, disahkan ya, siapa yang sahkan, siapa yang mengusulkan itu harus ingat ya. Kemudian 3, melalui kegiatan drama implementasi nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari secara tepat ya. Nanti bisa dilaksanakan setiap hari. Ya, 4, setelah mempelajari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong royong, serta santun dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kalau sopan santun kemarin masuk tuh ya di peraturan grup, harus berkata yang baik dan benar. Keren. Kalian emang udah keren ya. Diharapkan setelah belajar semua tujuan ini bisa ya. Ada, saya yakin kalian bisa. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah hakikat Pancasila ya. Ada pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kayaknya di kelas 7 udah ya, udah pernah ketemu ya. Udah pernah ketemu. Kalau masih ingat, keren. Kalau nggak ingat, wah kok nggak ingat sih ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Set. Nah, apa sih Pancasila kalau menurut kalian pengertiannya? Pancasila. Apa coba? Ayo, apa Pancasila? Lupa jangan-jangan. Apa coba Pancasila? Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila ini 5 dasar yang dijadikan sebagai ideologi bangsa kita, ya. Di bawah ada nih, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semua aspek yang ada di negeri ini berdasarkan Pancasila. Bayangkan kalau Pancasilanya diganti, pondasinya diganti, itu rumah ambruk enggak? Hotel nih, ada hotel, 17 lantai. Lantai satunya diganti, set,
Kira-kira gimana tuh? Harus ada penopang yang lain ya. Kalau nggak ditopang sama yang lain bisa ambruk dan sulit banget itu bikin topangan baru ya. Sulit, makanya Pancasila sebagai dasar negara ya secara singkatnya emang sulit untuk diganti ya. Dan harus ya ini udah kesepakatan. Jadi memang sudah tidak bisa diganti gitu. Ini udah final kalau bahasanya orang-orang founding father kita tuh. Oke. Itu kurang lebih pengertian Pancasila. Pancasila ini ada 5 dasar ya. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan? Itu ya 5 dasarnya itu tadi. Ya. Itu kurang lebih. Kalau secara panjangnya nanti saya kasih link. Kalau secara panjangnya nanti saya kasih link dari berbagai sumber di video ini ya. Oke, selanjutnya fungsi Pancasila. Nah, Pancasila ini juga memiliki fungsi ya, jelas sebagai ini dia memiliki fungsi yang sangat banyak. Yang pertama di situ kita lihat apa katanya. Dari sini aja ya. Cita-cita dan tujuan negara. Ya, cita-cita dan tujuan negara. Di situ tercantum kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Tujuan negara kita ingin negara kita adil ya. Sesuai sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Terus lanjut sedikit-dikit aja ya dulu ya. Oke, nanti lanjutannya saya kasih keterangan di link. Selanjutnya ideologi bangsa dan negara Indonesia ya. Sebuah bangsa yang hebat harus memiliki ideologi. Ya. Harus memiliki gagasan. Ini ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Ini sebagai kepribadian bangsa kita. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa kita ya. Bangsa yang bersatu, bangsa yang adil ya, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan bangsa yang berketuhanan. Ya. Selanjutnya jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia. Ya, Pancasila ini sebagai ruhnya Indonesia ya. Bayangkan jika ada manusia tanpa ruh, apakah dia masih bisa berjalan? Nah, bisa Pak. Wah, zombie berarti dia ya. Ya, jadi sebagai jiwa atau ruhnya bangsa Indonesia ya. Terus selanjutnya sumber dari segala sumber hukum. Nah, seperti saya contohkan dari tadi, semua hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila ya. Jadi kalau mau mengganti Pancasila, semua hukum yang ada di Indonesia itu harus diganti juga. Wah, banyak banget tuh undang-undang, dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan sampai terakhir peraturan apa? Tingkat kecamatan mungkin ada juga ya. Apa? Percam. Oh, emang ada ya PP ya, peraturan pemerintah atau Perda peraturan daerah. Percam ada pernah dengar? Percam atau PRT, peraturan RT ya. Oke, next ya. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia ya. Ini sudah menjadi perjanjian luhur Pancasila ini ya. Saat dirumuskan itu udah nggak mikir lagi apa agamamu, dari mana asalmu, yang penting kita merdeka pokoknya. Semua bersatu untuk merdeka. Masa kita mau mengkhianati para pejuang bangsa kita sih, malah coba diganti, coba diusik-usik lah ya. Sayang sekali. Selanjutnya, ini ada alat pemersatu bangsa ya. Kalau berantem, kalau konflik-konflik, ujungnya ingat kita satu nusa satu bangsa ya. Kita punya landasan yang sama yaitu Pancasila, alat pemersatu bangsa. Nah, itu kurang lebih tujuan-tujuan Pancasila, banyak banget tuh. Nanti saya kasih banyak referensi deh web di bawah deskripsi ya. Selanjutnya, nah ini materi kelas 7 nih, harus ingat. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Pancasila itu seperti saya bilang, dia tidak ujuk-ujuk datang, turun ke bumi. Enggak, turun ke bumi Indonesia enggak. Tapi ada yang merumuskan, ada yang mengusulkan, ada yang mengesahkan ya. Prosesnya kurang lebih seperti ini nih. Seru banget nih prosesnya ya. Pertama, perumusan dasar negara Indonesia oleh Dr. Sujumbi
Chosakai atau di sini ditulis BPUPKI ya. Ada pertentangan pendapat sih emang. BPUPK artinya nggak pakai I karena saat itu belum ada Indonesia katanya BPUPK, makanya ya udahlah, kurang lebih ya mau menyebut BPUPK atau BPUPKI ya silahkan ya, tapi katanya sekarang telah menjadi BPUPK ya. Kemarin pada sering menyebutkannya BPUPK, tapi anak 2010 ke sana mungkin dijelaskannya dulu SD, SMP, SMA BPUPKI ya. Intinya Dokuritsu Jumbitsu Sakai ya. Ketuanya siapa coba? Ada yang masih ingat? Siapa? Soekarno. Yakin ketua BPUPK Soekarno atau BPUPKI Soekarno? Hah? Soekarno. Hatta. Ya, benar. Ya, ketuanya adalah KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Ya, wakilnya siapa coba? Muhammad Hatta. Yakin. Siapa? Supomo. Muhammad Yamin. Ya, benar tuh. Wakilnya adalah RP Suroso. Satu lagi siapa coba? Iya, dari Jepang. Benar, dari Jepang. Siapa? Naruto. Oh, bukan. Siapa? Ichibangse Yoshio. Benar ya. Oke, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 ya, BPUPKI katanya digantikan oleh PPKI ya, dianggap tugasnya selesai, diganti oleh PPKI. Terus tanggal 18 Agustus, singkat-singkat saja ya karena udah dipelajari nih. 18 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama ya. Di situ juga PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh serta pasal-pasal di situ ya. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi itulah proses singkat, kurang lebih segitulah proses singkat proses penerapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, ini nih jadi kontroversi nih. Cara membaca Pancasila dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Impres nomor 12 tahun 1968. Ya, jadi nggak boleh nih, udah ada peraturannya. Saya mau ini nih, mau apa? Mau mindahin deh. Kesatunya jangan ketuhanan, persatuan aja deh. Yang penting bersatu dulu ya. Nggak penting yang lain-lain gitu. Enggak, ini udah ada peraturannya, bakunya udah seperti ini, udah diatur dalam Impres atau urutannya ya. Cara membacanya juga: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini jadi kalau ditanya tata urutan kenapa sih nggak boleh dirubah atau diatur, ada udah diatur ya, Impres nomor 12 tahun 1968 ya. Nah, selanjutnya kenapa sih Pancasila ini bisa dijadikan sebagai dasar negara? Apa landasan hukumnya? Kalau ditanya landasan hukumnya, ini ya. Yang pertama kita mulai dari mana, mau saya hilang dia. Oh, ini ya. Dimulai dari sini. Ya. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama berarti ya, langsung ditetapkan Pancasila. Ya. Kalau yang masih ingat ceritanya bagaimana Muhammad Hatta dan kawan-kawan serta Soekarno ini bersidang, luar biasa bukan? Ya. Kemudian ada Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Ya, kemudian Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan ketetapan MPR nomor 28 ya. Ketetapan MPR nomor 28 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor
sebelumnya nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakrasa, dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini landasan hukumnya. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini landasan hukumnya. Oke, materi kita nggak usah panjang-panjang dulu hari ini, sementara segitu dulu ya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Silahkan bagi yang berkenan tinggalkan komentar ya. Kalau ada pertanyaan tinggalkan komentar, kita diskusi bersama. Yang berkenan memberikan like juga terima kasih banyak ya. Itu membantu saya untuk lebih berkreasi lagi, lebih belajar lagi. Kita belajar bareng-bareng lah ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya rindu belajar di kelas. Saya rindu ya kita berinteraksi secara langsung. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, salam Pancasila ya.